Selaras dengan instruksi Presiden, usulan efisiensi anggaran Otorita IKN 2025. CB News Indonesia, Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menyampaikan, DIPA awal Otorita IKN untuk tahun anggaran 2025 adalah Rp6.395.534.826.000, sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, dan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025, pagu alokasi anggaran tahun 2025 setelah dilakukan efisiensi belanja adalah sebesar Rp5.244.034.826.000. Ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Menko AHY, pada saat ratas tanggal 21 Januari, kembali ratas lagi pada tanggal 3 Februari yang lalu, di Bapak Presiden telah menugaskan pada kami untuk menyiapkan, menyelesaikan ekosistem untuk yudikatif dan legislatif. Sekarang yang dianggap selesai pada tahun 2024 ini adalah eksekutifnya. Ada kantor Presiden, kantor-kantor Kementerian. Pagu alokasi anggaran tersebut merupakan hasil rekonstruksi anggaran antara Otorita IKN dengan Kementerian Keuangan yang menghasilkan kesepakatan efisiensi anggaran untuk DIPA awal sebesar Rp1,15 triliun. Efisiensi ini ditujukan untuk efisiensi perjalanan dinas, kajian-kajian, seminar, FGD, terutama perjalanan dinas luar negeri, kegiatan seremonial, dan kegiatan ATK alat tulis kantor. Ini tadi sebagian untuk pengelolaan prasarana dan sarana yang telah dibangun pada periode 2022 sampai 2024, dan juga untuk meneruskan paket baru di Otorita IKN melalui DIPA awal. DIPA awal ini adalah sebelum rapat terbatas pada tanggal 21 Januari tahun 2025, yang pada saat itu Bapak Presiden telah menyetujui anggaran Otorita IKN sebesar Rp48,8 triliun, ujar Kepala Otorita IKN. Kepala Otorita IKN menjelaskan, anggaran ini merupakan efisiensi dari DIPA awal sebelum rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto pada tanggal 21 Januari tahun 2025. Pada rapat terbatas dengan Presiden Republik Indonesia tersebut, Presiden juga menyetujui usulan tambahan anggaran Otorita IKN sebesar Rp8,1 triliun. Anggaran ini adalah untuk menjalankan instruksi Presiden, mempercepat laju pembangunan dan merealisasikan IKN sebagai ibu kota politik Republik Indonesia di tahun 2028. Untuk selanjutnya kita ikuti tayangan CB News Indonesia dengan sumber berita dihimpun dari berbagai sumber berita nasional dan Kementerian PUPR Republik Indonesia. Mamat Abdullah dan Gogon Harum, koresponden CB News Indonesia. Jadi kalau boleh saya nyampaikan supaya lebih lengkap, ya, mulai tahun 2025 ini, kesepakatan dan koordinasi kami dengan Bapak Menteri Pekerjaan Umum, dan juga beliau sudah menyurati kami, bahwa untuk pekerjaan-pekerjaan fisik yang sudah dilaksanakan oleh Kementerian PUPR, dan sekarang masih berlanjut sebagai multi-years project, tetap dilanjutkan oleh Menteri Pekerjaan Umum. Jadi jalan tol, masjid, istana Wapres, dan lain-lainnya. Kemudian kalau untuk yang baru sama sekali, beliau menyerahkan pada Otorita. Jadi ada dua, ini harus nanti akan ada kelanjutannya. Yang baru sekarang yang diperintahkan oleh Bapak Presiden kepada kami untuk bisa beroperasi pada tahun 2028 sebagai ibu kota politik, kami ditugasi penuh untuk membangun ekosistem yudisial, dari gedung-gedung MK, MA, yudisial, termasuk hunian ya para hakim dan para staf, termasuk lokasi ekosistemnya, jalan-jalannya, juga ekosistem legislatif, masuk huniannya, dan jalan-jalannya, prasarana dasarnya, semua harus kami selesaikan. Itulah yang 48,8 triliun tadi sudah kami hitung. Jadi pada 2008, sekarang ini yang eksekutif, insya Allah pasti sudah selesai, yudikatif selesai, legislatif selesai, sehingga itu nanti akan bisa dioperasikan atau berfungsi 2028. Dulu memang waktu kami merencanakan
awalnya 34 kementerian. Itu ada 4 Kemenko yang dibangun dengan masing-masing Kemenko 4 tower. Jadi ada 16 tower sekarang sudah selesai. Sudah mulai meblernya mulai masuk untuk bisa dimanfaatkan. Sehingga, namun dengan bertambahnya kementerian ini sedang dipikirkan oleh saya yang bertanggung jawab untuk prasarana dan sarana. Ibu Menteri Menpan RB akan mengatur kementerian mana saja yang harus berpindah lebih dulu, tidak semua bedol desa, Direktorat Jenderal mana saja, termasuk rumah menteri sekarang baru 36. Jadi kita sudah juga laporkan pada Pak Presiden, eselon 1 dan sebagainya, pejabat negara nanti akan dibangun dengan 48 triliun tadi, plus KPBU dan investasi swasta. Jadi untuk tahun 2025 tadi, kami tidak hanya APBN. Kalau kami boleh menyampaikan RPJMN yang kami buat atau Renstra yang kami buat tahun 2025 sampai 2029, karena kami sudah punya RPJMN 2025 sampai 2029, di mana IKN juga termasuk dalam salah satu proyek strategis nasional. Renstra kami membutuhkan anggaran sekitar 205 triliun untuk 2025 sampai 2029. Itulah yang dari 205 triliun itu APBN-nya 48,8 triliun. KPBU yang sudah kami proses sekarang ini 132 triliun. Itu untuk jalan, MUT, hunian, hotel, dan ada di situ. Kemudian untuk investasi swasta itu ada juga sekitar 60-an. Kemudian untuk lain-lainnya, yaitu swasta dan lain-lainnya termasuk mungkin kebutuhan loan, itu adalah 24 triliun. Jadi 48 tambah 132 tambah 24. 24 triliun ini kami sekarang sudah beberapa swasta yang sudah menandatangani PKS untuk direct investment. Jadi selain APBN, ada KPBU yang lebih besar dari APBN 3 kali lipat, dan investasi swasta. Tadi yang saya sampaikan, jadi kesepakatan kami dengan Kementerian PU bahwa pekerjaan-pekerjaan yang sudah dilaksanakan sejak tahun 2022, 2023, 2024 yang belum selesai tetap dilakukan oleh Kementerian PU. Jalan tol, bandara. Istana Wapres, kemudian kawasan religi termasuk masjid, gereja, basilika, pura dan sebagainya tetap dilanjutkan. Itu APBN. Ini yang 29 triliun itu yang sering disalahartikan oleh masyarakat bahwa itu sudah 20%. Berarti dari 20% dari anggaran 466 itu bukan undang-undang. Itu RPJMN. RPJMN 2019 sampai 2024. Tuan IKN pada waktu itu dihitung oleh Bappenas 466 triliun. Dari situ APBN-nya diperkirakan 90 triliun. Itulah yang itu sebenarnya kalau tepatnya 19,3 triliun. Mungkin dibulatkan jadi 20 triliun. Loh, kalau APBN 90 triliun, sekarang sudah 89 triliun. Betul. Kok sudah mepet? Oh, berarti ada tambahan. Bukan, itu makanya saya arti bukan undang-undang, tapi itu RPJMN 2019-2024.